Baru-baru ini memang viral di media sosial yang menyoroti sejumlah warga asal Indonesia yang menunaikan ibadah umroh dan haji dengan cara mandiri. Umroh atau haji backpacker sendiri itu artinya adalah ibadah umroh atau haji yang dilakukan dengan modal sendiri. Umroh atau haji backpacker hanya bermodalkan sejumlah uang pribadi dan barang-barang bawaan yang disimpan di dalam tas ransel atau backpack atau koper. Menanggapi fenomena tersebut, pemerintah menegaskan bahwa umroh dan haji backpacker itu cacat dalam regulasi dan undang-undang pemerintah. Lah, pertimbangannya adalah dengan haji backpacker jamaah dapat melaksanakan haji tanpa perlu menunggu lama dan cukup dengan biaya yang terjangkau. Yang kedua, pertimbangannya haji dan umroh backpacker itu cacat dalam regulasi pemerintah yang dapat menimbulkan konsekuensi seperti dalam deskripsi. Terima kasih moderator. Jadi ada beberapa yang perlu kita pertegas lagi dalam soal. Yang pertama di situ kan pertimbangan. Itu kan dapat tanpa menunggu lama dan cukup dengan biaya yang terjangkau. Nah di sini biaya terjangkau itu maksudnya bagaimana? Nisbat ke haji apa? Haji reguler atau haji furoda atau haji mujamalah? Jadi kan ini yang belum jelas. Soalnya gini, ini juga yang kedua soalnya. Masalah backpacker itu sendiri kan kalau kita melihat dari artinya kan haji yang dilakukan dengan model sendiri. Itu ternyata dalam Undang-Undang 8 nomor tahun 2019 itu macamnya banyak sekali. Jadi yang perlu kita pertegas macam dari haji backpacker dalam masalah kita itu seperti apa. Soalnya haji backpacker kan ada yang resmi. Ada yang resmi. Ada yang resmi. Ini ada. Pertama kita bantu, nanti ditanggapi, digojloki, dihina, dibully ya. Ini Ahkam As-Sultaniyah itu kan yang dibawakan oleh teman-teman itu ternyata mereka menganggap bahwasanya tartibuhum fil masir wa nuzul bi itati kulli taifatin minhum itu adalah kebijakan pemerintah. Kami sangat setuju sekali. Tetapi kenapa nggak dipilah antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi? Sedangkan gini, sebentar. Tadi menurut dari Sail itu kan tidak ada peraturan khusus, yang di situ menerangkan bahwasanya haji itu harus keikut pemerintah. Yang bermasalah itu ketika di Arab. Di Indonesia nggak masalah, nggak ada yang mencegal. Gini, makanya gini. Itu di takbir dalam Ido, itu ada Ahkam Sultaniyah, itu juga dikutip dalam kitab Ido, itu gini. Qalhu walau qasada an-nasu ataqaduma. Ini gini, walau takot di sini kami sebenarnya kurang sepakat karena kita masukkan ke mukhalafah imam. Haji backpacker itu adalah haji yang enggak mendapat idenya imam, bukan kok yang mukhalafah li amri imam. Gini, benar. Kami buktikan itu. Walau qasada an-nasa ataqaduma. Alal amiri awita ahuro ini gini, itu ada permasalahan dalam kitab itu. Harus meminta izin imam enggak? Ya, gini makanya harus meminta. Tapi kalau tidak mendapat izin bagaimana? Hukumnya cuma makruh, nggak sampai haram. Ada takbirnya ini. Walau kosoda an-nasu. Enggak, kemakruhan soalnya itu gini. Sebentar ini jadi potong dulu. Apakah masih terkena kewajiban? Ini saya bacakan dulu. Nanti secara runtut baru ditanggapi. Oke. Ini kemakruhannya itu berefek ke kewajiban. Iya. Berkewajiban. Ya, ini. Coba. Di sini gini. Walau qasoda an-nasu ataqaduma alal amiri au ta'ahura kurihadzalik walam yahrum. Jadi kejadiannya kan gini. Ketika ada orang itu kelompok manusia ingin menghendaki untuk takodum sendiri dari imam atau ta'aruf sendiri itu cuma makruh, nggak sampai haram. Itu dalam khasiahnya dari Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan qaulu wala qasada ataqaduma yasmulu ataqaduma fi zaman wasair wal afal walahu wajun wa qanu ka imami salat layak tadi luhuqahu bi fisairil ahkam. Jadi takodum di sini ternyata itu pun di situ tidak sesuai dengan aturan yang ada. Takodum fi zaman wasair wan nuzul itu hukumnya cuma makro. Makanya kalau kita melihat dari tandir masalah Idul Imam itu nggak sampai membahas kemakruhannya. Nggak bahas sampai kewajibannya. Tapi nggak ada yang sore mengatakan makro
makruhnya ini tidak berefek ke ketidakwajiban. Tidak wajib. Tetap Ini ada. Enggak sore tapi nggih. Ini ada tambahannya lagi. Napa? Disamakan itu dari sisi Sudah. Ini pun. kami tandirannya Lalu ya. ini terus yang kedua. Ketika pemerintah Arab itu menerapkan suatu peraturan seperti itu, sampai masih ada efek ke kewajiban haji mboten? Yuk, tidak ada, masih wajib. Masih tetap wajib. Begini, Alasannya tadi kenapa? yang dibaca Tartibus Sair itu kan imamnya Indonesia pastinya. Ya, imamnya Indonesia. Itu kan seperti itu kan. Itu cuma yang makro. masalah regulasinya. Ya, regulasi tapi itu nanti karena tidak sesuai regulasi akan ada doror, tapi dorornya tidak di Indonesia. Ya, maksudnya ini seperti gini. itu. Kita bahas bukan doror dulu. Doror gini. Pripun? Doror itu kan masih mau huma. Banyak kejadian yang melakukan haji backpacker sampai pulang pun aman-aman saja. Kenapa kok dorornya gini? Don amnutorik. Berarti sampai mentasawurkan. Ini lebih jelas dorornya. Ini jelas dorornya akan disampaikan teman saya. Ini yang doror. Tasawure pripun? Ya tentang. Niki. peloso jalan-jalan nih. Nggih, niki kedap niki. Jadi kami mendukung bahwa ini tidak sampai menabrak kepada kewajiban. Karena apa? Karena dengan menabrak regulasi pemerintah ini, kalau di Syarul Idoh dikatakan tidak sampai haram, hanya sekedar makruh. Kan ngoten? Gitu. Tidak sampai haram, hanya sekedar makruh. Kenapa kok makruh? Padahal mestinya mukhalafah li amril imam itu mestinya haram. Kenapa di Syarul Idoh itu cuma sekedar makruh? Berarti di sini tidak terjadi mukhalafah li amril imam, melainkan cuma terjadi khauful fitnah yang karena bighairi idznil imam. Bisa dibedakan?